Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu ayatnya Al-Quran menjelaskan fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak tahu. Dan kita sedang dihadapkan oleh dunia digital yang kerap kali diramaikan oleh orang-orang yang sok tahu, bahkan menyalahkan orang-orang yang memang benar-benar tahu tentang hal itu. Dan oleh karena itu, kembalinya kepakaran kali ini menghadirkan salah seorang pakar di bidang lingkungan hidup dan teknologi, seorang guru besar bidang teknologi lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Edwan Kardena. Prof, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bib. Oke, sebelum kita ngobrolin yang serius-serius, Prof. Oke. Ini biar santai dulu. Katanya Prof. Edwan kemana-mana nggak pakai kaos kaki. Betul, karena saya pikir hanya yang demam yang harus pakai kaos kaki itu. Iya. Kalau sampai 1 derajat, 0 derajat saya masih tahan. Masih kuat? Ya, masih kuat. Oh. Nah, di bawah itu saya jadi pilek langsung itu. Itu bagian dari teknologi bertahan hidup atau? Saya kira seperti itu. Karena kalau saya pakai kaos kaki itu rasanya kok jadi panas dingin. Oh, gitu. Terus seperti gatal-gatal gitu. Jadi Ini obatnya bawaan dari dulu sudah dan orang kampung gitu, Prof? Betul, sudah sejak SMA lah. Terakhir pakai kaos kaki itu SMP. Soalnya kalau nggak pakai kaos kaki, distrap sama gurunya. Harus pakai kaos kaki. SMA kan agak beda sedikit gitu Iya, ya. iya. Jadi saya lepas kaos kaki. Nah, Prof, sebelum kita ngobrolin tentang berbagai hal soal teknologi lingkungan, saya ingin memulai dari latar belakang kepakaran Prof. Edwan dulu. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu, Prof. Ya, sebetulnya dulu saya punya cita-cita jadi dokter. Sempat masuk ke dokteran 4, tapi saya pikir setelah masuk, wah saya mungkin pengen cepat dapat kerjaan nih, karena dari kampung ya. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya pamit ke dosen wali saya ya, Profesor Khairul Ismail itu, spesialis beranak. Saya pamit mau pindah ITB, alasannya cepat dapat kerjaan. Nah, supaya deket-deket bidangnya, saya ambil waktu itu teknik penyihatan. Teknik penyihatan. Penyihatan. Ya, kemudian tahun 84, saya masuk 83. Oke. 84, ganti jadi teknik lingkungan, lebih luas. Ya, saya pikir waktu itu bidang teknik lingkungan itu adalah bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Air kotor, air bersih, sampah, gitu kan, Bib? Iya. Jadi pasti orang ini ya. Dan saya waktu itu punya cita-cita, saya mau terjun ke dunia politik. Oke. Tapi di tengah jalan, saya kira lebih aman jadi dosen gitu lah, kira-kira gitu. Gitu. Ya. Berarti dari S1 di ITB? ITB S1. Setelah pindah dari Kedokteran. Itu ya. semester berapa pindahnya? Semester 3 saya pindah, sempat double gitulah. Pasir Kaliki, Ganesha, ya double degree. Tapi saya pikir saya putusin, saya fokus di ITB aja. Itu pun kecepatan. Jadi 4 tahun sudah beres, Bib. Di ITB? ITB itu. Berarti di ITB ngulang lagi atau transfer? Enggak ada yang transfer. Saya langsung aja, barulah begitu. Oh, baru lagi. Tapi saya ngambilnya 24 gitu ya. SKS-nya 24. SKS. Sehingga program 9 semester, waktu itu 8 semester udah habis. Wow. Jadi masuk ITB kan bulan Juli itu, Juli Agustus lah gitu ya. Saya bulan Juni 83, bulan Juni 87 saya udah kerja, Bib. Di Timur waktu itu. Oke. Proyek air bersih gitu. Kerjaan PU lah gitu. Iya. Itu setelah lulus di ITB S1? ITB S1. Oke. Berarti, latar belakangnya pinter banget, Prof ya? Karena mungkin kan kedokteran Unpad, pindah kemudian ke ITB. Soalnya saya sejak kecil nggak juara. Gitu. Kalau di Garut, Bib. Di kota kecil. Gitu kan. Dan memang berprestasi dari kecil? Iya. Saya SMA mungkin sempat jadi bintang pelajar kabupaten. Terus nomor 2 di Jawa Barat. Gitu kan. Mungkin keahlian saya itu barangkali. Iya. Berarti S1 teknik
lingkungan. Teknik lingkungan. Oke, itu jurusan tersendiri. Jurusan sendiri, bagian dari sipil waktu itu. Oke. Bagian dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Berarti apa yang dipelajari di teknik lingkungan tuh, Prof? Waktu itu saya masih belajar sedikit sipil gitu ya, sedikit teknik kimia, sedikit mesin gitu ya, dan ilmu kesehatan masyarakat. Iya. Jadi ada orang yang bilang, ilmu kamu itu katanya nggak jelas itu kan. Jadi comot sini, semut sini. Tapi saya pikir saya pernah ketemu sama profesor orang Jepang yang namanya mobil Formula 1 itu juga nggak satu pabrikan. McLaren, Mercedes. Saksisnya apa gitu, itu juga sama, gitu kan. Jadi saya mikrobiologi saya ngerti sedikit, waktu itu S1 ya. Kemudian sipil saya paham, saya belajar beton gitu ya, mekanika teknik waktu itu ya. Jadi pekerjaan saya sebelumnya ya naik turun bangunan, tapi bangunan teknik lingkungan gitu. Sebelum belajar ke S2 S3, nah di mana saya fokus ke bioteknologi, tapi bioteknologi lingkungan. Yang saya pelajari betul-betul berbeda begitu ya. Ini makhluk kecil, mikroba sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke genetiknya, saya cloning gitu ya pada saat itu. Persis saya belajar itu waktu Jurassic Park muncul, tahun 93. Itu saya tahun kedua di Inggris ya. Ada debat yang cukup panjang lah mengenai Jurassic Park gitu. Dan perdebatannya apa waktu itu? Perdebatannya itu Tuhan nggak perlu ada. Gitu kan DNA bisa kita ciptakan, ada DNA synthesizer gitu kan. Jadi kita museum nggak perlu lagi simpan aja DNA, apa DNA ayam, DNA apa, DNA. Nanti kalau ayam punah gitu ya, suatu saat di sana itu ciptakan lagi ayam, pakai kodenya itu gitu. Nah buat saya jadi lebih yakin bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Karena setiap Nabi itu dakwah, kan selalu kamu akan dibangkitkan lagi dari tulang belulang kan gitu ya. Itu 15 abad yang lalu orang nggak berpikir bagaimana tulang bisa jadi manusia. Nah sekarang itu kan jangan hanya dari tulang, dari rambut, dari kulit, dari darah, semua DNA-nya sama. Bisa jadi makhluk yang baru begitu. Gitu kan jadi kita percaya ini perlu berabad-abad gitu ya untuk memahami ilmu Tuhan. Gitu. Karena keluasan ilmu Tuhan. Jadi orang-orang bule itu selalu mengatakan, Tuhan nggak pernah ada Tuhan. Saya bilang begini, ramai perdebatan itu. Pada saat itu ya. Pas lagi waktu itu ada cloning domba, Dolly di Skotlandia. Jadi si domba hitam, tapi anaknya putih gitu kan. Jadi itu seluruh selnya domba itu dikeluarin, digantikan yang baru. Nah keluarnya itu yang hitam, mengeluarkan yang putih. Gitu. Debat etik pada saya itu luar biasa juga, ya. Pada saat itu boleh nggak mengkloni manusia misalnya. Nanti ada waktu itu lagi ada O.J. Simpson tuh di US yang lagi masuk pengadilan di ini tuntut ya, dia mengklon diri sendiri. That's not mine, that's another Simpson kata dia itu kan. Bahkan kalau ada NBA gitu ya, semuanya Michael Jordan. Gitu kan, karena bisa di-copy. Sampai itu di situs di perdebatan di di majalah Science itu ya. Dan kalau benar-benar dunia seperti itu menjadi tidak menarik sekali. Tidak menarik sama sekali ya. Karena semua pemain basket, Michael Jordan, semua petinju, Muhammad Ali gitu. Betul. Semua dosen ITB, Prof. Edwan gitu. Kalau itu lain lagi tuh. Dan itu mengingatkan saya ke salah satu perkataan dari Stephen Hawking, Prof. Bahwa agama itu satu ruang di mana sains belum menjamahnya. Tapi masalahnya, ruang itu terbentuk terus, sehingga kata seorang filosof, ya agama pada akhirnya memiliki 100 nyawa. Sehingga kalau dibunuh satu kali, maka 99 nyawanya masih hidup. Jadi kita kejar terus itu penelitian, pada akhirnya ya kita akan semakin tahu bahwa dunia itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Jadi walaupun rekayasa genetika, ya dari awalnya secara genetik juga kan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Cuman kemudian kita rekayasa. Kan? Nah, Prof, berarti S2-nya apa, Prof? S2-nya bidang yang sama. Jadi saya diterima di Cardiff University, Inggris ya. Letter of excellence saya itu adalah Master leading to PhD. Jadi Master leading to PhD. Nah, setahun saya research, di akhir tahun 1, saya dievaluasi.
dievaluasi, kemudian supervisor dan tim itu menyatakan ini bisa langsung pindah ke program doktor. Oke. Gitu. Jadi Setelah saya 1 tahun. Setelah 1 tahun. Jadi saya tidak dapat ijazah master. Karena di tengah jalan 1 tahun lewat pathway-nya itu ke PhD langsung. Gitu. Berarti nggak ada ijazahnya nih, Prof? Nggak ada ijazah master. Oh. Jadi nggak bisa dibilang palsu atau enggak ya. Oh, nggak ada iya, ijazahnya. ada ijazahnya. Ini langsung ijazahnya. Berarti betul-betul dokter sampai aja. sekarang tuh nggak ada ijazah S2, Prof? Nggak ada. Karena langsung ke PhD ya? Dan itu kalau di Inggris itu banyak yang gitu. Jadi yang bisa masuk itu kalau dia honor. Honor itu cum laude ya. Iya. Atau satu-satu. Jadi kayak chapter satu-satu, 1, 2, 2, 1. Itu boleh langsung PhD. Nah, atau kalau orang yang dari luar, foreign, dia sudah punya pengalaman. Mode saya masuk itu tahun 92 memulai awal ya. Mulai awal masuk itu, saya masuk lulus tahun 87-88. Masuk ITB sebagai dosen. Enggak, dosen S1. Iya. Jadi ada pengalaman sebagai S1 yang sudah bekerja di university 4 tahun. Oke. Itu mereka consider sebagai satu pengalaman yang memungkinkan kalau dalam evaluasi 1 tahun, bagus itu bisa ke PhD. Nah, kalau home student mereka, kalau dia under, cum laude, dia bisa langsung S3. Gitu. Berarti langsung PhD? Langsung PhD. Di sana juga? Di sana. Nah, setelah PhD, ini juga banyak yang orang belum tahu. Bagaimana gelar guru besar atau profesor itu didapat? Nah, kalau gelar profesor itu sebetulnya adalah gelar kehormatan atas capaiannya setelah dia mendapatkan gelar doktor yang dia usahakan sendiri. Oke. Gitu kan? Kemudian dia secara akademik dia membangun keilmuan. Yang penting dia punya murid. Oke. Punya murid. Punya karya. Doktor, punya karya. Iya. Jadi nggak bisa, kalau di perguruan tinggi ya, Iya. seorang profesor nggak ngajar, nggak punya bimbingan S3 misalkan aja, Iya. jadi profesor gitu kan. Iya. Sulit ya. Iya. Gitu. Jadi harus ada satu achievement dulu ya, yang bisa berdampak kepada nasional begitu ya, ataupun di dalam keilmuannya sendiri. Jadi dia membangun dunia keilmuan, dan yang master dalam bidang ilmu itu dia begitu. Iya. Jadi dia membangun keilmuan, dihitung dalam bentuk skor-skor tertentu. Termasuk syarat misalkan kalau di tempat kami di ITB harus meluluskan doktor. Oke. Gitu. Jadi baru dia bisa jadi Baru profesor. Itu pun kalau secara administrasi kan dia disampaikan dulu ke ke kementerian begitu ya. Setelah ada proses yang panjang di dalam. Dan harus ada rekomendasi dari profesor di bidangnya sendiri, profesor di luar fakultas, profesor di luar perguruan tinggi di dalam negeri, termasuk profesor di luar negeri. Jadi harus ada berbagai proses, ya. Baru ada guru besar. Iya. Gitu. Nah, ini mengingatkan saya, Prof, ke apa yang disampaikan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, pakar tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi ketika kita ngobrol di salah satu serial podcast kita di Login, beliau bilang, nggak usah panggil Prof. Ya betul. Karena saya ini sudah bukan profesor. Lantaran saya tidak lagi guru besar. Tidak lagi mengajar dan berkarya secara akademis. Betul. Mungkin mengajar dan berkarya secara non-akademis sampai beliau wafat akan terus dilakukan. Tapi secara akademis, saya sudah tidak lagi berkarya dan mengajar. Sehingga saya itu bukan lagi guru besar, kata beliau. Ya, betul sekali itu. Integritas, betul, ya, Prof. Betul sekali itu. Dan, jadi misalkan ada guru besar nih, suatu perguruan tinggi, mendapatkan tugas dari negara menjadi sesuatu mungkin menteri atau direktur atau jenderal. apa, itu profesornya sudah hilang. Oke. Gitu, karena dia nggak menjadi guru lagi kan. Iya. Guru dia bukan lagi guru besar. Bukan guru besar gitu ya. Guru kecil pun enggak. Gitu. Iya, karena nggak ngajar ya. Nah, Prof, tadi kan mulai disinggung bahwa salah satu titik awal sebagai seorang pakar, Prof Edwan, adalah penelitian terhadap mikroorganisme. Nah, kita ini kan seringkali berada dalam satu kondisi yang melihat realitas itu berdasarkan makrobiologi. Hewan-hewan yang besar, yang kemudian menjadi perhatian kita. Padahal secara realitas ekologi, salah satu peran terbesar itu dilakukan oleh mikrobiologi kan. Betul sekali. Nah, betul sekali.
saya ingin tahu soal itu, Prof. Karena saya pernah dengar katanya bahkan, Prof, serangga bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia bahkan tidak bisa hidup tanpa serangga dalam waktu lebih dari 3 bulan. Terlebih lagi mikroba-mikroba kecil yang mengurai, entah itu sampah dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan realitas-realitas yang kecil itu, Prof? Jadi mikroba itu kan termasuk makhluk yang paling kecil ya. Jadi dia satu sel. Nah, karena dia paling simpel, satu sel, maka dia paling bisa survive dalam keadaan yang ekstrim. Kalau manusia kan berjuta miliar sel, gitu, sehingga berbentuk seperti ini. Tapi kalau mikroba kan cuma satu sel. Sehingga penelitian, katakanlah penelitian luar angkasa, untuk melihat apakah di luar angkasa itu ada kehidupan, yang dibawa oleh misi itu ada microbiologist. Oke. Karena kalau misalkan ada satu aja jasa teknik istilah kita ya, di Mars misalkan, berarti ada kehidupan. Gitu. Dan dia berkembang, sama seperti kalau kita lihat sejarah yang banyak diakui lah bahwa bumi ini berevolusi begitu ya. Kemudian yang makhluk hidup yang pertama kali itu adalah jasa teknik, kemudian makhluk yang kecil, ikan, sampai besar gitu berevolusi ya. Jadi itulah kenapa si mikroba ini menjadi satu dasar fondasi untuk menjaga kehidupan stabilitas alam ini. Gitu. Nah, kita kan mengenalnya mikroba bakteri itu penyakit. Iya. Ya. Pasti itu. Pasti. Kita nganggep wah ini bakteri. Iya. Saya pernah minum bakteri seteguk, nggak sengaja. Minum bakteri seteguk. Bentuknya berarti cair gitu. Cairan, karena di lab saya itu, mahasiswa itu kan menanam bakteri untuk digunakan di dalam teknologi. Di air. Nah, saya pingpong, sambil keringetan gitu. Wah, besok haus sekali. Adanya itu di botol itu. Saya minum. Mahasiswa, Pak, itu bakteri saya. Waduh, udah seteguk. Iya. Saya mulai meragukan kepakaran profesor. Minum. Seorang yang hidup dengan bakteri setiap hari tiba-tiba nggak tahu bahwa itu bakteri. Gitu. Itu kan saking capeknya, Bib. Iya. Akhirnya saya waktu itu di Jelai lah, sekarang Superindo. Saya beli apel 2 kilo. Apel. Saya langsung pulang, saya sehari itu makan apel aja. Kenapa, Bro? Emang untuk mengurai bakteri? Bukan. Saya di Inggris itu dapat peribahasa dari kawan saya. An apple a day, keep the doctor away. Oke. Ini jangan satu apel, ini 2 kilo apel, Bib. Jadi sehat itu saya. Makin tidak terlihat sebagai pakar nih, Bro. Jadi alhamdulillah, beneran. Dan itu bahaya, Prof. Bakteri itu ketika masuk ke tubuh. Nah, masalah begini, kan saya bilang, bakteri itu kan tidak semuanya, sangat sedikit yang bahaya itu. Ya, namanya bakteri yang bisa menyebabkan penyakit gitu. Kita bisa tes. Misalnya kalau menemukan bakteri, mungkin ini yang bidang di kedokteran barangkali akan sangat mudah ya. Tapi misalkan kita mau ngetes sederhana lah. Apakah bakteri ada bakteri yang penyakit atau tidak. Jadi kita bikin agar darah. Agar untuk darah kita masukkan bakteri set gitu. Nah, dia kalau tumbuh di agar darah, itu sangat mungkin dia patogen. Jadi bakteri yang menyembuhkan penyakit. Yang Kenapa? menimbulkan penyakit. Karena dia bisa tumbuh di darah. Karena bakteri kalau masuk kita, dia tumbuh di darah. Kalau kita tes mikrobiologi, sakit, ambil darah. Diambil darahnya. Lihat bakteri di darah. Tapi kalau bakteri itu nggak bisa tumbuh di agar darah, dia itu sangat besar kemungkinan dia nggak menimbulkan penyakit. Atau mungkin baik. Ya itu baik. Ya. Jadi semua bakteri itu misalkan di tanah, kita kan tidak ada environment yang steril ya. Jadi kalau saya ngambil bakteri, bisa datang aja ke tanah, saya ambil, biasanya saya tanah. Kalau bakteri yang bisa mendegradasi atau yang bisa makan minyak misalkan, cari ke darah yang tercemar minyak gitu kan. Saya ambil aja di mana, saya simpan gitu, simpan. Nanti itu kemungkinan bakterinya itu yang punya kemampuan khusus gitu, spesifik. Gitu. Iya, berarti itu kalau dalam Islam biasanya disebutnya bakteri hasanah tuh. Nah, itu betul. Iya kan? Hasanah, Karena ada bid'ah itu menimbulkan sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, tapi ada konsep bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan itu baik bagi
komunitas. Bukan sayiat gitu ya. Iya, bukan Bukan sayiat, bukan bukan sayiat. Nah, mikrobiologi itu berarti apa fungsinya di muka bumi ini, Prof? Banyak ya. Yang paling sederhana itu dia menjaga misalkan sustainability dari kehidupan lah ya. Misalkan pohon nih. Dia pohon tumbuh, kemudian dia layu, dia mati, dia jatuh daunnya. Nanti dia ada mikrob tuh. Ada mikrob di dalam, dia mendekompos si daun itu sehingga jadi hilang gitu kan. Kemudian dia menjadi nitrogen gitu ya, nutrisi di tanah yang diambil lagi oleh tanaman. Namanya itu siklus karbon. Jadi ada di alam ini secara kimia ada beberapa siklus yang sangat berkaitan dengan sustainability alam ini. Ya siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus sulfat gitu ya. Nah itu semua itu kimia, tapi berkaitan sebetulnya dengan teknologi. Kalau kita ngambil itu kan basic science-nya ya. Kita tinggal masukin rekayasanya. Kalau siklus karbon, misalkan ya, jadinya adalah instalasi pengolahan air limbah. Gitu. Kan itu yang masuk itu kan bahan-bahan kimia organik tuh yang menjadi polutan itu ya. Nah, itu bisa dinetralisir oleh itu. Pada prinsipnya itu adalah mikroba yang menggunakan karbon. Kita meninggal dikubur. Tinggal belulang gitu kan, nanti belulangnya itu kan fosfor, sudah nggak ada lagi karbonnya tuh, karbonnya daging ini habis oleh mikrob gitu kan. Itu kan berarti siklus yang, dan si atas dasar itulah kemampuan mikroba untuk mengambil modifikasi karbon yang kompleks menjadi yang simple itu dimanfaatkan oleh para microbiologist yang engineer gitu ya, untuk bisa menetralisir polutan-polutan lingkungan yang sangat toksik. Itulah jadi manfaat. Jadi mikroba itu dia sebagai pahlawan gitu. Iya. Sebetulnya. Iya kan. Pada akhirnya kan bahwa dia secara biologis mikro, tapi secara realitas menjadi makro ya. Makro karena dia segalanya manfaatnya itu diurai oleh mikroba-mikroba, mikrobiologi itu ya, Prof. Bedanya microbiologist dengan engineer nih. Kalau microbiologist yang ngitung mikrob itu dihitung beneran selnya itu pakai mikroskop. Ada berapa sel? Ada berapa juta per mililiter liquid itu kan? Itu dilihat nih. Kalau engineer kami enggak ditimbang mikrob itu berapa miligram, berapa kilogram. Kalau yang tadi dihitung secara manual, Bro. Secara manual. Jadi ada alatnya. Jadi begitu dilihat mikroskop ada garis-garis kecil. Terus pakai kayak kita lihat buat aja. zikir Ya itu, betul, buat zikir itu kan. Tapi nggak pakai tasbih. Pramugara ngitung jumlah penumpang. Tapi drill gitu, Bro, menghitungnya. Betul. Tapi nggak pakai tasbih lah. Tasbih kan 100. Ini kan bisa macam-macam gitu. Tapi yang dia hitung untuk kotak kecilnya aja. Per kotak kecil berapa? Nanti kan ada rumusnya. Sekian ini itu ada berapa kotak. Tinggal dikalikan aja. Diakumulasikan. Iya. Kemudian bisa didilusi gitu ya. Dilusi misalkan kita ukurnya itu nggak di knit ya, nggak di yang pekatnya, diencerkan sampai 6 kali lipat. Nanti kita dikalikan aja gitu. Saking rapatnya itu. Ada yang ditimbang. Nah, yang ditimbang itu engineer. Kalau engineer ditimbang. Kenapa bisa beda begitu, Prof? Maksudnya kan lebih simpel ditimbang ya? Betul, tapi kalau microbiologist itu mereka kan sangat ke spesifik sainsnya, dia ingin melihat satu-satu seperti apa. Nah, kalau engineer kan enggak. Engineer itu istilahnya itu kalau kita ada polutan sebagai makanan si mikroba itu, kita bilang food. Ya. Kalau foodnya sekian, kita punya rumus. Food per mikrobnya berapa? 0, sekian misalkan. Nah, mikrobnya itu karena foodnya gede dalam bentuk kilogram atau bahkan ton, kita mikrobnya juga perlu dalam bentuk ton. Misalnya kalau 0,1 berarti per 1 porsi makanan butuh 10 porsi mikroba. Nah, kalau misalkan kecil, 1/10 kan kecil itu. Satu makanan 10 mikroba. Itu berarti si polutannya itu sangat bandel. Sehingga cuma 1 food aja, itu perlu 10 mikroba untuk menyerang itu. Menyerang itu konteksnya untuk apa, Bro? Supaya bisa dirombak, supaya bisa dinetralisir, kira-kira gitu. Habib nggak pernah nontonnya nggak Adu Bagong? Enggak. Kalau saya waktu kecil tuh suka nonton Adu Bagong. Jadi hog gitu, babi hutan. Tergantung babi itu kalau besar dia itu masih seger. Nanti lawannya itu anjing, anjingnya 10. Gitu kan, karena ini masih
masih apa namanya seger masih. Iya. Kalau itu polutan babi itu sulit sekali didegradasi gitu ya. Oh, iya. Sulit sekali dilawan. Tapi kalau babinya udah loyo gitu kan, udah berkali-kali, anjingnya 4 aja. Oh gitu. Jadi food per microorganism ratio itu adalah satu konsep yang asal dasar dari banyak digunakan di engineering untuk yang mikrobiologi. Berarti itu konsepnya setiap makanan itu harus ada Harus ada mikrob. Pasti ada mikrob yang bisa makan. Kira-kira gitulah. Oke. Jadi Dan jangan itu khawatir. baik, Prof. Dan itu baik. Kan gini sekarang itu ya. Ada yang disebut sebagai naturally occurring chemicals. Jadi kimia yang di alam itu sudah ada lah, memang ada. Tapi ada yang chemical itu adalah man-made chemicals. Sengaja dibuat orang. Di Jerman itu ada research institute, per hari dia menciptakan bahan kimia ratusan yang baru. Oke. Belum tahu bermanfaat atau apa gitu ya. Iya. Nah, begitu ada mikrob ada bahan kimia yang baru, di alam tuh kan nggak dikenal. Si mikrob itu dia nggak kenal. Nggak kenal gitu ya. Ini apa? Sehingga kalau dia merombak yang tadi, dia nggak bisa, dia loading dulu. Iya. Si mikrob loading dulu tuh. Nah, tapi untungnya itu ciptaan Gusti Allah ini, mikrob dia bisa beradaptasi. Jadi ada suatu mekanisme di dalam selnya itu yang memungkinkan gen-gen genetiknya itu bisa mengadjust dirinya sehingga dia bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa merombak ini. Jadi tergantung alamnya beradaptasi pertama. Bisa secara natural, bisa secara laboratorium saya modifikasi sendiri. Ya, saya latih sendiri mikrobnya. Nah itulah keunggulannya itu kita bisa mendorong si mikrob di alam itu untuk bisa menghandle sesuatu yang tadinya juga di alam nggak ada. Karena manusia itu membuat itu gitu ya. Industri lah misalkan ada pelarut. Pelarut yang biasa heksanol apa itu gampang terdegradasi, gampang rusak gitu ya. Industri itu maka dia bikin sesuatu chemical yang sifatnya melarutkan tapi akhirnya di lingkungannya merusak. Jadi racun dan sebagainya. Begitu ke alam pertama-tama jadi racun, tapi lama-lama si mikrobnya bisa mengadaptasi dirinya sendiri. Jadi lama-lama yang dulunya racun sekarang enggak. Oke, berarti mereka menciptakan itu ya? Iya. Bagaimana untuk menyeimbangkan betul. Jadi alam itu terganggu, nanti ada waktu nanti diciptakan mikroba-mikrobanya untuk gitu ya, seimbang lagi gitu ya. Nanti terganggu lagi. Dan itu direkayasa, Prof? Bisa direkayasa supaya lebih cepat direkayasa. Tapi kalau enggak di alam secara natural dia perlu waktu. Tumbuh sendiri mikrobanya. Nah, ini ngingetin saya, Prof, kepada satu hal dalam Islam yang juga bagaimana pentingnya kepakaran ya. Kalau tidak, kita akan saling tuduh sesat bahkan kafir. Soal menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Itu kan ada yang ru'yatul hilal, ada yang melihat langsung kayak tadi menghitung pakai kalkulator, ada yang hisab. Dihitung. Ada yang ditimbang tadi kayak mikroba langsung ditimbang. Masing-masing punya latar belakang dan tujuannya sendiri-sendiri. Nah, Prof, saya belajar dari mikroba itu berarti tentang mungkin kita seharusnya sebagai manusia itu mengambil peran yang spesifik, yang kecil, tapi kuncinya adalah pada konsistensi. Sehingga kata Nabi, istiqomah khairun min alfi karamah. Konsistensi itu lebih dari kekeramatan yang ada, dan dari mikrobiologi itu kita juga belajar tentang ya udah apa perannya jalani, nggak usah perlu sanjungan, nggak butuh penghargaan kalau dapat oke, kalau enggak yang penting ya kita menjalankan tugas kita dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan rendah hati. Tapi satu hal lagi, Prof, saya itu pernah melihat langsung jasad seorang yang dekat dengan Tuhan itu tidak terurai, Bro. Nah, saya pernah, kalau saya nggak melihat langsung ya, tapi saya dengar. Kalau saya pernah melihat langsung, Bro. Nah, itu secara mikrobiologi gimana? Sebetulnya apakah bisa, sesuatu yang memungkinkan aja? Sangat memungkinkan. Kan begini, pada prinsipnya kan di tubuh kita itu kan sebetulnya yang sehat pun mikroba banyak. Ya. Terutama dalam pencernaan perut itu kan ya, sini tuh banyak sekali mikroba. Tapi karena kita masih hidup, kita masih punya kapasitas kemampuan dalam tubuh kita itu untuk meng-create sesuatu immunity ataupun antibody begitu ya, yang bisa menetralisir supaya mikrob ini dia nggak nyerang. Tapi begitu sakit, kemampuan kita turun, mikrobnya naik. Nah,
begitu meninggal, kita udah nggak bisa apa-apa. Iya. Nggak ada lagi yang bisa kita produksi, maka si tubuh kita tuh menjadi makanannya mikrob. Sehingga dia dimakan. Nah, berarti tubuh kita ini kan 60-40% itu karbon. Karbon ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak nitrogen. Mungkin sekitar ya 5-10%. Setelah itu fosfor, P. 1% apa namanya. Setelah itu mineral-mineral yang lain. Ini kan makanan mikroba semua. Makanan mikroba. Nah, sangat mungkin gitu ya untuk orang-orang tertentu itu ada semacam inhibitor gitu ya. Inhibitor yang mencegah si mikrob itu melakukan fungsinya seperti normal gitu. Jadi yang namanya karbon itu dia nggak bisa degradasi, nggak bisa diambil sama dia. Nah, hasilnya ya utuh. Berarti utuh. Secara sains apa yang terjadi dengan mayat itu, Prof? Ya artinya dia itu utuh sebagai badan pada saat seperti pada saat dia meninggal. Iya. Karena mikroba kenapa tidak bisa? Karena mungkin ada sesuatu, apakah itu inhibitor gitu ya, yang ada di dalam inhibitornya itu. Apa, Prof? Inhibitornya kita nggak tahu. Biasanya kalau dalam ilmu itu beberapa bahan organik bisa diinhibitor. Kemudian logam-logam ya, metal bisa diinhibitor. Ya. Artinya pasti itu ada sesuatu yang menghalangi si mikrob itu mengdekompos karbon dalam tubuh kita. Gitu. Sehingga kemudian nggak ada gitu ya. Atau karena suci begitu ya, mungkin mikrobnya nggak ada, wallahu alam ya. Nggak ada. Sehingga nggak ada yang mengambil itu. Berarti kalau mengacu ke Quran kan bahwa mereka yang mati di jalan Tuhan itu akan selamanya hidup. Ya. Dan ketika kita hidup, kita bisa bertarung dengan mikroba kan? Betul. Ya. Betul. Dan itu mungkin makna lainnya ya, Prof? Mungkin itu juga satu mekanisme ya, walau alam kita seperti apa. Tapi yang jelas ada yang menginhibit si mikrob itu di dalam tugas normalnya, tugas yang biasanya untuk melakukan degradasi. Dan itu kita banyak faktor lah. Kalau di dalam lingkungan yang label katakanlah ya, si mikrob ini nggak bisa hidup, nggak bisa makan tuh bisa macam-macam. Walaupun itu sebetulnya karbon yang biasa dia perlukan untuk hidupnya gitu ya. Toh juga manusia aja bisa merekayasa itu ya, Bro. Artinya mayat atau jenazah kan bisa kita kan model di zaman Mesir kuno kan dibalsem kan itu karena dia tidak bisa diserang kan sudah dibalsem. Udah dibalsem. Sama seperti ginilah mengawetkan kayu. Kayu itu kan kalau diawetkan rayap. Nah, rayap itu dia bisa memakan kayu istilahnya ya. Kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan satu enzim yang bisa merombak struktur ataupun bahan kimia kayu. Selulase, hemiselulase gitu ya. Nah, itu rayap dia punya. Nah, sehingga dia bisa menghancurkan bahkan jamur. Ada nama jamur itu white rot fungi. Dia yang suka melapukan kayu. Disebut sebagai jamur pelapuk kayu. Tapi kalau kayunya misalkan direndam, di dalam saluran kimia yang namanya misalkan 1,2-diklorofenoksiasetik acid ya, 2P DCPA gitu ya. Nah itu jadi nggak bisa dimakan karena si jamur ini dia nggak suka si bahan kimia itu gitu. Jadi awet. Misalnya direndam biasanya di minyak tanah ya, Bro. Nah, minyak tanah kan nggak bisa dia. Atau dikasih kalau zaman dulu dikasih oli. Gitu ya, yang hitam itu. Iya. Nah sekarang manusia dibalsem, dimumi. Dia nggak bisa itu makan itu karena ini dia racun ya buat mikrobanya. Walaupun lama-lama dia berubah kan, walau bumi kan begitu keluar kan tidak seperti pada saat dia meninggal kan. Tapi badannya itu masih ada gitu kan, membungkus tulang gitu. Karena si mikrobnya jadi nggak suka makan itu. Nah, Prof juga yang ingin saya konfirmasi tentang kalau dalam Islam kan dikatakan dalam Al-Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu di muka bumi ini punya jiwa. Bukan hanya manusia, bahkan bukan hanya tumbuhan dan binatang. Tapi Nabi katakan bebatuan pun dan lain sebagainya itu punya jiwa. Nah, kalau secara saintifik, bagaimana melihat hal seperti itu, Bro?
Oke, kalau di batu dan sebagainya mungkin saya nggak bisa menjelaskannya. Tapi kalau di mikrob saya bisa jelaskan. Oke. Kalau mikrob, kan dia kan nggak bisa ngomong. Binatang nggak bisa ngomong, kecuali Nabi Sulaiman ya bisa tanya gitu kan. Ngobrol. Nah, kalau saya bisa menanyakan atau bisa mencari apa yang dia inginkan dari mikrob itu secara matematik. Oke. Ya, jadi misalkan si mikroba ini dia perlu makan racun ini berapa lama, gitu kan? Berapa lama? Supaya kalau saya bikin suatu reaktor dari beton, dari besi, volumenya benar. Iya. Ya kan? Sekian ton ya dengan sekian kan? Nah, mikroba. kalau saya seperti Nabi Sulaiman, saya tanya mikrobnya, lu makan ini butuh berapa lama ya? Kan gitu ya. Iya. Nah, karena kita nggak bisa gitu, kita lakukan percobaan, Bib. Si mikrob itu kita taruh di Erlenmeyer, kasih makanannya itu, kita amati pertumbuhannya. Kasih konsentrasi yang berbeda, udah dapat tuh. Nah, kemudian kita cari trennya. Gitu ya. Slope-nya kita cari. Ketemulah mu gitu kan. Nanti ada rumus terkait mu gitu. Nanti keluar, dia butuh sekian hari. Oke. Nah, artinya itu adalah cara kita berkomunikasi dengan dia dan dia punya sesuatu jiwa yang bisa dia keluarkan sehingga kita bisa mengamati fenomenanya. Nah, kemudian kita lihat kamu nggak sukanya apa, gitu kan? Kamu nggak sukanya apa? Kan bisa tanya kamu nggak sukanya yang mana gitu. Iya. Saya cari, saya tes dengan ini. Oh, dia turun. Oh, dia nggak suka ini, nggak suka ini, gitu, Bib. Oke. Dan akhirnya ya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Berkomunikasi dengan cara seperti itu. Sehingga kalau itu kita masukkan dalam reaktor, kalau dia ngambek, saya tahu ini kenapa dia ngambek. Iya. Kita perbaiki lingkungannya, gitu, Bib. Nah, itu keahlian saya. Iya. Udah kayak Nabi Sulaiman nih, Udah kayak Nabi Sulaiman. Jadi bagaimana tahu apa maunya dia, apa tidak maunya dia, apa manfaatnya dia, apa bahayanya dia dan lain sebagainya ya, Bro. Jadi kalau ada suatu instalasi yang nggak jalan nih, ngambek, ini harus kemana-mana. Orang manggil saya, kenapa? Saya lihat gini, oh ini kurang anu. Oh ini umurnya nih, harusnya sekian umurnya lah. Situ umurnya nggak sekian, ya itu umurnya sekian. Ganti, rubah, gitu. Cara operasinya gitu, Bib. Oke. Nah, Prof, ini sebelum saya ke pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya share di media sosial dari netizen. Kita kan ditunjuk oleh Tuhan dalam Islam sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai pemimpin atas semesta ini. Bagaimana seharusnya relasi kita dengan lingkungan di tengah krisis lingkungan yang ada di sekitar kita, di tengah isu-isu lingkungan yang semakin deras di mana-mana? Nah, kalau saya sih, kan waktu manusia Adam diciptakan kan malaikatnya komplain. Nah, ini mau jadi khalifah yang suka merusak. Kan gitu ya. Nah, menurut saya memang kita kan punya tendensi untuk jadi merusak begitu ya. Nah, barangkali sebagai kontribusi kita, itu ya kita kalaupun merusak, harus bisa sekaligus dengan perbaikannya. Gitu, karena kan alam ini, kalau kita hidup nggak mungkin nggak rusak. Nggak mungkin. Bahkan, kemarin saya dengar cerita dari seorang pendaki gunung. Itu dia bilang, kalau pendaki gunung itu benar-benar mencintai alam, seharusnya dia nggak ngedaki gunung. Karena setiap orang ngedaki pasti ada kerusakan. Ada kerusakan yang suka, iya betul. Iya kan? Kebetulan pasti saya kan juga hobi begituan. Mendaki kan, pasti ada kerusakan kan yang disebabkan oleh itu. Pasti. Nah, bagaimana titik tengahnya, Bro? Nah, jadi gini. Alam itu sebetulnya kan dia punya kapasitas untuk menstabilkan dirinya sendiri. Ya, natural attenuation istilahnya itu. Jadi dibiarkan juga sebetulnya bisa, tapi pada saat jumlah orangnya kecil, itu kan zaman dulu lah, kegiatannya tidak terlalu banyak, alamnya masih begini, alam masih gampang dia mengkop itu. Tapi kalau manusia udah banyak begini, alam itu sudah kecapean dia. Jadi melakukan adjustment sebelum baik udah rusak lagi. Sebelum baik udah rusak lagi. Artinya kita harus ngitung gitu ya. Harus ngitung. Kalau di yang saya tahu di Swiss, Jerman itu ada satu daerah di mana energi itu dari kayu. Tapi dia menghitung berapa yang harus dapat diambil supaya kemudian ditanamnya pas dia butuh, jadi sustain alamnya itu begitu. Ya, kita harus bisa menghitung kapasitas daya dukung alamnya seperti apa. Nah, bahwa kita mengeksploitasi itu situ aja.
Gitu. Tapi mungkin terbatas kalau segitu kan bisa jadi kebutuhannya lebih besar. Nah kalau begitu keadaannya, maka kita harus menciptakan satu teknologi lingkungan yang alamnya rusak itu dengan intervensi engineering gitu ya, bisa normal, kira-kira lah normanya begini gitu ya, begini tanda petik gitu. Jadi artinya nggak mungkin lah nggak rusak lingkungan itu kan dia pastilah. Tapi ada dengan satu teknologi bahwa kerusakan itu masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Dan ditoleransi itu secara saintifik dan terukur. Bukan sesuai dengan perasaan kita ya, Bro. Iya, betul. Bahwa ini terukur lah. Nah, ini saya mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen, Bro. Oh, oke. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan netizen. Pertama, Bro. Emang benar kita harus menghindari plastik dan beralih ke kertas? Bukankah kertas itu juga dari pohon, Bro? Sehingga banyak memproduksi kertas, ya artinya banyak menebang pohon. Iya. Ini kan ada perdebatan itu, Bro. Ada kubu yang pro plastik, ada yang kubu anti plastik. Ya, sehingga kemudian banyak di outlet tertentu itu kemudian plastik nggak bisa, bungkusnya jadi kertas begitu kan ya? Iya, atau bisa sih tapi bayar, Bro. Bisa bayar. Ya, itu untuk mendorong orang tidak pakai plastik. Katanya dan bawa kertasnya sendiri. pun kertas recycle gitu kan, jadi warnanya coklat gitu kan ya. Coklat. Saya kira itu adalah bagian dari upaya manusia. Jadi boleh aja seperti itu, tapi itu upaya. Tapi sebetulnya nggak ada yang dikatakan sebagai zero net emission, itu sulit sekali. Itu mungkin suatu hal yang ideal ada, supaya orang bisa mengarah ke sana. Tapi pada kenyataannya itu sulit, Bob. Kita aja sebagai orang hidup mengeluarkan keringat. Gitu kan ya, keringat itu kan produk metabolit yang kalau dalam hewan, dalam pabrik, katakanlah, itu sesuatu yang kita katakan sebagai limbah. Jadi suatu konsekuensi logis dari suatu kegiatan manusia, itu akan keluar seperti itu. Nah ini bagaimana caranya? Kita menciptakan satu teknologi, begitu ada sesuatu yang baru, teknologinya harus juga mengikuti. Ada sesuatu yang baru, dalam mengikuti. Yang baru, kayak ini semut. Siapa sakit naik di atas saja. Sini kita ciptakan lagi. Model gini lah. Seperti misalkan antibiotik. Ya, dulu pakai penisilin. Sekarang penisilin itu bisa juga dimakan oleh mikrob. Bakteri sekarang bisa makan penisilin. Karena makin kuat juga bakterinya. Nah, begitu bakteri makan penisilin, pabrik-pabrik, orang farmasi bikin lagi antibiotik yang lebih hebat lagi. Jadi si bakterinya sekarang bunuh lagi tuh. Nanti ada lagi temannya bakteri yang bisa lagi gitu kan. Makan. Kayak gitu semua. Di alam itu siklusnya seperti itu. Sehingga suatu problem itu biasanya meng-create suatu solusi dari teknologi gitu ya. Nah, net emission itu mungkin ideal ya, tapi akan sangat sulit menciptakannya. Jadi mungkin yang paling wise itu kita menghitung kebutuhan kita itu apa, gitu ya. Nah itu jangan boros begitu ya, jangan boros supaya alamnya nggak cepat rusak. Di luar itu kemudian ciptakan teknologi-teknologi yang bisa merecovery alamnya dengan lebih cepat gitu. Makanya biasanya beralih ke tumbler yang juga plastik, tapi itu. tidak sekali pakai, atau tas plastik tapi yang bukan kresek, yang tidak sekali pakai. Sebenarnya kertas pun juga harus begitu ya, Bro? Betul. Sekarang kalau sekali pakai juga ya akan merusak juga. Sekarang plastik ya. Sekarang itu juga ada teknologi bikin plastik ya, yang plastiknya bisa dimakan oleh mikroba. Jadi bukan Iya, saya kalau di apotik tuh ada, Bro. Plastik ini ramah lingkungan. Ada proses mikroba anaerob, dia nggak perlu oksigen. Si mikroba itu mengeluarkan polihidroksibutirat, PHB, polihidroksivalerat, PHV. Dua zat ini adalah bahan untuk membuat plastik yang bisa dimakan oleh bakteri. Jadi kalau kita buang sampah di sampah, hilang nanti, nggak seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan satu plastik bisa ratusan tahun nih, Bro. Betul. Nah itulah yang sebutnya teknologi kan sebetulnya, walaupun belum sempurna, suatu saat pasti bisa lah, gitu ya. Sehingga kemudian plastik itu tidak jadi masalah begitu ya. Tapi kan yang hanya plastik itu kan bukan hanya plastik untuk kita belanja, banyak juga yang lain-lain pakai plastik.
kosmetik, Betul. ada plastiknya, Ada plastiknya. ada plastiknya, mikroplastik gitu ya. Dia dalam bentuk bead. Jadi kalau kita ini muka kan suka ada yang kasar-kasar. Iya. Kan yang kasar-kasar itu plastik bead. Iya, iya. Gitu ya. Oh, Jadi berarti cewek pakai make up itu dia plastik operasi itu. plastik Operasi tapi plastik. minimalis sih, Bro. Minimalis. Minimalis karena ada plastiknya di dalamnya ya, Bro. Ya pada akhirnya kadang kita yang diajak untuk irit plastik, padahal penyebab utamanya adalah industri dalam jumlah besar ya, Bro. Betul, Yang betul. menjadi pengerusak. Nah, Prof, lagi nih, Prof. Ada nggak, Prof, yang benar-benar sampah? Yang udah ini nggak bisa diurai lagi, nggak bisa diapa-apain lagi, ini sampah gitu, Prof. Oke. Selain tentunya netizen yang Iya, iya, pertanyaannya kayak jin dulu, netizen. Ada nggak, Bro? Oh, ini nih sampah udah. Oke. Strata tertinggi dari sampah nih. Kita pakai bahasa ini ya, bahasa rakyat atau bahasa PU lah, yang biasa ngelola sampah. PU dulu. Ya, bahasa PU ya. PU dulu. Di bahasa PU itu ada yang disebut sebagai sampah residu. Residu. Sekarang itu terutama di Bandung ya, yang darurat sampahnya sering lah gitu ya. Maka sampah yang boleh dibuang, yang dibuang artinya kan sudah nggak bisa macam diapa-apain lagi tuh sampah. Namanya sampah residu. Oke. Nggak sebut organik atau anorganik, residu aja. Nah, residu dia sudah nggak bisa diapa-apain, Jadi dia harus dibuang. harus buang. Nggak bisa Nggak terurai bisa sama diapa-apain, sekali, Bro. nggak bisa. Namanya residu. Jadi itu kalau pakai istilah PU sekarang, Iya. gitu kan. Tapi Contoh sampah residu ini apa, Bro? macam-macam, mungkin yang plastik dalam bentuk apalah begitu ya, Oh, gitu. kertas Oke. yang dalam bentuk macam-macam lah ya. Oke. Jadi kalau sampah itu kita taruh di depan rumah, kalau rumah saya di Gerkalong tuh, Iya. kalau nyimpen sampah apapun, pastilah ada pemulung. Hmm. Nah, yang nggak diambil pemulung itu residu lah, kira-kira gitu. Oke. Mikroba pun nggak ambil itu, Bro. Mikroba pun nggak ngambil, ya. Mikroba daripada ngambil itu, mendingan ngambil yang lain dia. Kalau sama, karena mikroba itu kayak kita, kalau ada yang enak, dia nggak mau yang jelek. Itu mikroba tuh. Oh, gitu. Gitu. Kayak bayi. Jadi dia cenderung pada Kayak hal bayi. yang positif. Mikroba, saya selalu ngajar ke mahasiswa, kalau pengen kenal mikroba, kamu pelajari bayi. Gitu Seperti ya. itu. Seperti itu. Nah, jadi itulah sama residu. Residu. Tapi kalau di negara maju ya, itu yang residu pun bisa jadi sesuatu gitu, Bim. Ya, sesuatu bisa jadi bahan material lain gitu ya, yang bisa Oke. jadi bahan pondasi gitu ya, Iya, iya. pondasi gitu ya, yang ada bikin jalan jadi furnitur apa, Bim. Jadi Iya, iya, apapun bisa. Yang hilang benar-benarnya itu sangat sedikit. Ini pun kemudian di insinerator, artinya dihancurkan dengan panas thermal, menjadi debu gitu kan. Nah, debunya dipadatin gitu, jadi bahan lagi. Iya. Gitu ya. Muter lagi ya. ini, Muter Bro, lagi. Sebetulnya cuma jadi material lain. Ya? Iya. Ya. Jadi ada reuse, ada istilah reuse, ada recycle gitu ya. Jadi dijadikan bahan yang lain jadi material. Oke. Ini Kalau dilihat dari situ ya. iya. Iya, kalau melihat versi Qur'annya kan makhalaqtu hada batila. Iya. Tidak ada sesuatu yang Tuhan ciptakan itu yang sampah. Yang sampah. Yang sia-sia. Betul. Asal kita terampil, Betul. kita bisa melihat nilai positif di dalamnya. Makanya orang Madura itu melihat sampah sebagai berkah. Bro. Berkah betul, Bib. Iya kan? Kebetulan orang saya bilangnya sampah. Dulu saya awal-awal ke Jakarta itu kaget kalau datang ke rumah sakit atau mall, saya mau beli sampahnya. Hah? Biasanya kita bayar untuk buang sampah. Ini enggak. Kamu buang sampah ke saya bayar kamu. Kalau sekarang kan udah tren di mana-mana. Saya kan berkawan dekat dengan jamaah Madura di Bandung, ya. Suka datang ke rumah. Bahasanya itu, Pak Ridwan, kapan ITB dibongkar? Oh, iya, iya. Nanti itu beda lagi besi itu. Besinya saya ambil katanya, batangnya saya ambil. Nah, Prof, ini mungkin terakhir, Prof ya. Komposisinya, Prof. Apa itu? Oke. Berapa persen alam itu harus dibiarkan agar kemudian kita baik-baik saja di bumi ini, Prof. Dari jumlah alam. Oke, Bib. Sebetulnya saya belum pernah nemuin ya rumusnya itu berapa persen. Iya. Tapi kalau kita ngikutin ke yang biasa dipakai di arsitek, tata kota, ya, ada rasio daerah terbangun. Ya. Tergantung dari daerahnya.
Kalau daerahnya itu hijau, gitu ya, mungkin yang terbangunnya boleh 20%. Oke. Yang 80% harus dibiarkan hijau. Karena itulah yang menyangga daerah lain. Tapi kalau misalnya di kota padat, rumah kita cuma 100 meter persegi, masa cuma 20 meter persegi yang boleh dibangun kan? Iya. Ini rasionya lebih gede. Oke. Berarti tergantung rasionya ya, Iya, Bro? tapi kalau kita harmonisasi dunia, mungkin ada yang harus dibiarkan sebagai jantungnya dunia. Iya. Gitu kan, sehingga ada yang namanya daerah-daerah konservasi. Iya. Nah, berapa persisnya itu yang saya tidak bisa formulir, tapi kurang lebih kira-kira mungkin antara 20-40% itu yang terbangun, sisanya harusnya menjadi... Berarti harus lebih banyak yang tidak dibangun. Nah, sekarang kalau di dunia ini, kita lihat dunia ya, semuanya itu berapa sih yang daerah hutan? Gitu. Itu kan masih ada, apa namanya, di Amerika Latin masih dipakai sebagai katanya paru-paru dunia gitu ya. Kalau di Indonesia ada yang ini, mungkin tempat lain Afrika gitu ya. Itulah pentingnya. Betul. Nah, harusnya ada, ya, Bro. harusnya ada keadilan untuk yang daerah situ ya, ada insentifnya lah. Iya. Dari yang maju kan. Iya. Mereka dapat yang maju karena terlalu banyak terbangun. Iya, terbangun. Nah, dia dapat oksigen dari sini. Oke. Kan gitu kan, harusnya ada keadilannya seperti itu ya. Keadilan itu ya, Bro. Gitu. Nah, untuk terapannya, Prof. Ini. Kalau kita bangun rumah, idealnya setiap rumah agar dia menjadi pribadi yang peduli kepada lingkungan dan pribadi yang muslim, karena seorang muslim harus peduli kepada lingkungan. Berapa persen komposisi untuk taman, Prof? Waduh, ya itu dia. Ini sekarang udah bagus. Misalnya nih. 100 meter lah kita. 100 meter Saya ya? mau bangun rumah 100 meter, tidak tingkat, tidak 2 tingkat. Oke. Tamannya harus berapa, Prof? Agar kita oke. Jadi gini, salah satu yang menjadi persoalan dari suatu daerah yang terbangun, itu adalah banjir, kan gitu ya. Iya. Kalau dalam hitungannya hidrologi ya, maka Ki itu adalah cai, gitu. C-A kali I, debitnya itu ya. Oke. Cai, C-A kali I. A itu luas area, I itu intensitas hujan, C ini adalah faktor. Faktor di mana kalau rumahnya itu semua dibangun, jadi satu. Iya. Tapi kalau rumahnya itu banyak yang rumputnya, banyak air yang dimasukin ke dalam, biopori atau apa ya, maka C-nya itu bisa 0,4, 0,5, sehingga bahkan misalkan 0, sekian ya, sehingga nggak ada air yang keluar. Semua meresap. Dan kalau dengan teknologi bisa aja ininya terbangun semua, tapi hujannya airnya nggak ada yang ke sana. Tapi Sumber resapan. Sumber resapan gitu ya. Mungkin sebelum konstruksi apa-apa bikin sumber resapan. Jadi sumber resapan mungkin ada di bawah kamar tidur kita gitu kan. Iya. Bisa gitu. Lubangnya tapi dari taman misalnya masuk ke bawah. Nggak ke jalan tadinya. Oke. Ya kan airnya kayak gitu. Nah, itu salah satu misalkan mengakalin ya. Iya. Rumahnya boleh dibangun tetap, tapi dia nggak, andil banjirnya nggak ada. Oke. Kalau masalah hijau dan enggaknya itu tinggal kita seleranya kita apa, terbangun tapi kemudian kita bisa bikin taman di roof apa-apa kan bagus begitu. Tapi kalau misalkan luasnya kayak gini, luas kan luas, Bib. Ini mungkin 40% adalah taman. Itu udah bagus di Jakarta ya. Iya. Jakarta. Artinya banyak space gitu yang bisa kita untuk misalkan hujan bisa itu. Ya, karena itulah. Nah, yang paling penting, Bib, kalau kita bisa, maka air buangan dari tempat kotor kita itu tiga-tiganya dibagi. Jadi ada pipa itu, jangan pipa air minum sama air kotor aja. Ada pipa air? Ada, misalkannya, kan air itu kalau dari sisi teknik lingkungan ya, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan ya, TL. Ya. Air itu ada 3, air dari rumah tangga. Ada black water, ada yellow water, ada gray water. Black water, air kotor. Black water yang dari toilet bowl, yang bercampur dengan feses ya. Iya. Kalau yang grey water itu dari dapur, dari floor, kamar mandi. Nah, kalau yang dari yellow water dari pipis. Oke. Ya. Nah, kalau yang negara maju itu udah tiga pipa tuh. Nah, kalau grey water gampang diolah lagi, Bib. Jadi misalkan kita habis nyuci piring biar masuk ke sini betul ya. Iya. Nah, di sana itu ada saringan sederhana lah. Untuk menjadikan grey water itu menjadi istilah kalau di itu teknik lingkungan itu adalah reclaim water. Bisa water yang diklaim lagi. Okay. Nah, itu sudah bersih, Bib.
Itu bisa untuk nyiram tanaman, ya, bisa untuk nyiram mobil yang kotor bannya. Kalau sekarang kita kan boros, Bib. Iya. Kita nyiram tanaman, kita nyuci ban mobil yang kotor, pakai air yang sama bersihnya, seperti air untuk minum kita. Kan kita boros, Bib. Iya. Nah, kalau misalkan di rumah itu sudah bisa kita, itu sudah mulai tuh kontribusi terhadap kelangsungan lingkungan hidup kita. Nah, itu bisa dikerjakan oleh setiap orang. Nah, tapi kalau itu apartemen, hotel, harusnya udah wajib gitu. Udah wajib begitu. Wajib begitu. Iya. Jadi pipa itu ada itu tadi. Bahkan kalau negara maju di kota itu ada, bahkan dijual lagi. Akhirnya lebih murah, Bib. Iya. Gitu ya. Karena reclaim. Karena ya klaim air murah gitu. Makanya kalau di hotel-hotel atau apartemen ada tulisan kadang bukan air minum yang di keran-keran karena itu reclaim ya. Bukan, kalau itu mah itu air yang memang dari PDAM apa yang tidak ditreat karena kan secara mikrobiologi dia masih nggak bagus. Gitu. Bukan itu. Bukan karena itu ya. Bukan gitu. Kalau itu betul air yang kotor loh, masuk diolah lagi, Bib. Diolah lagi. Masuk lagi. Pakailah misalkan pipa hijau, pipa biru dari PDAM atau dari sumur, pipa hijau dari reclaim, pipa merah untuk kebakaran bisa dari reclaim juga sebetulnya. Pipa hitam atau coklat itu yang kotor-kotor. Gitu. Itu yang black water dengan yellow water boleh lah gitu. Iya. Sama kayak air kalau dalam Islam kalau sudah najis, betul, yang sudah dipakai untuk wudhu misalnya, atau memang najis, itu kalau dikumpulkan hingga melebihi 2 kula, maka air itu menjadi reclaim, mensucikan kembali ya, Prof. Ya, tapi secara fikih kadang-kadang orang melihat, ini hasil, gitu ya, pikirannya gitu, masukin aja ke saringan pasir dalam tanah, nggak kelihatan dulu, Bib. Nanti keluar lagi sebelumnya, ambil lagi. Padahal yang kita lakukan juga sama. Sebetulnya kan ngambil air, yang Jakarta kan ngambil air dari sungai-sungai, Bib. Dari Jatiluhur kan gitu. Itu kan juga kotor. Jatiluhur dari Bandung. Bandung udah macam-macam kotoran. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang mubazir ya, Prof. Betul. Dan itu sesuatu yang serius kalau dalam Islam. Karena innal mubadzirin akan ihwanus sayatin. Sungguhnya orang yang membuang-buang sesuatu berlebihan, mubazir, itu adalah saudara setan. Prof. Edwan, terima kasih. Sama-sama, ngobrolnya. Senang sekali saya bisa ngobrol sama Habib. Kayaknya pertanyaan saya terasa tersesat bagi Prof. Edwan ya. Nggak pernah kebayang nih orang nanyain mayat. Betul. Iya, betul, Habib. Aduh, mikir. Biasanya ditanyain yang benar-benar, ini nggak benar. Prof, terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih banyak, Habib. Terima kasih.